Nox dan Luna adalah pasutri vampir yang udah hidup selama ribuan tahun. Karena udah bosan hidup terlalu lama, mereka mutusin untuk melakukan permainan mematikan setiap malam bulan purnama, berharap mereka bisa mati dalam damai. Sebagai bagian dari permainan mematikan itu, Nox dan Luna akan mencari pasangan yang baru aja nikah untuk dijadikan mangsa. Jika pasangan itu tergoda oleh rayuan Nox dan Luna, maka mereka akan menjadikan pasangan tersebut sebagai mangsa mereka. Malam itu, Luna yang udah kelaparan, berinisiatif mendekati si mempelai pria di kamar mandi. Si mempelai pria awalnya kaget karena Luna tiba-tiba masuk ke kamar mandi cowok, tapi Luna nampak nggak peduli. Luna lantas mencoba merayu si mempelai pria, dan sesuai dugaan, si mempelai pria ternyata tergoda oleh rayuan Luna, menandakan kalau ia nggak beneran setia pada istrinya. Luna dan si mempelai pria kemudian menghabiskan waktu bersama secara intim. Bahkan si mempelai pria berniat untuk melanjutkan hubungan terlarang itu, karena Luna ternyata sangat lihai dan mampu memuaskan hasratnya. Sayangnya, Luna cuma memandang si mempelai pria sebagai mangsa, dan tanpa pikir panjang, Luna langsung mengungkap jati dirinya sebagai vampir, lalu menerkam leher si mempelai pria tanpa ampun. Setelah mengisap darah si mempelai pria, Luna pun berjalan keluar dari kamar mandi seraya bersenandung dengan gembira, karena dirinya sudah merasa kenyang. Sementara itu, Nox nampak sedang merayu si pengantin wanita yang awalnya merasa ragu untuk mengkhianati suaminya. Tapi ketampanan Nox ternyata mampu menggoyahkan imannya, sehingga ia pun tergoda oleh rayuan sang vampir. Si pengantin wanita lantas menghabiskan waktu yang menyenangkan bersama Nox. Namun, di tengah kesenangan mereka, Luna tiba-tiba muncul dan membuat situasi menjadi canggung. Luna lantas menyuruh Nox untuk berhenti bermain-main dan langsung membunuh si pengantin wanita. Mengetahui kalau istrinya udah jenuh, Nox pun menuruti keinginan Luna. Nox dengan cepat menerkam leher si pengantin wanita, lalu mengisap darahnya untuk memuaskan rasa laparnya. Pada momen itu, Luna nampak udah bosan melakukan permainan tersebut dan mengemukakan keinginannya untuk berhenti. Tapi Nox nggak setuju karena mereka udah bersumpah untuk terus melakukan permainan itu, sampai menemukan pasangan yang nggak tergoda rayuan mereka, dan beneran setia satu sama lain. Nggak lama kemudian, orang-orang mulai menyadari kalau kedua mempelai telah terbunuh, sehingga Nox dan Luna memutuskan untuk segera pergi dari sana. Saat di rumah, Luna mengemukakan kecemburuannya pada setiap pengantin wanita yang menghabiskan waktu bersama Nox, meski mereka ujungnya cuma dijadiin santapan. Meskipun Nox bilang kalau ia juga nggak suka saat Luna melakukan hubungan intim dengan pria lain, tapi Nox sepertinya merasa senang saat mengetahui kalau Luna cemburu pada wanita-wanita itu. Scene kemudian beralih ke masa lalu, tepatnya 10 tahun lalu saat Nox mengetahui kalau bumi bisa bertahan hingga 5 miliar tahun. Nox nampak sangat frustasi karena dia ogah jika harus hidup selama miliaran tahun lagi. Berbeda dengan Nox yang udah frustasi, Luna malah kelihatan santai dan penasaran seperti apa wujud manusia 5 miliar tahun kemudian. Di sisi lain, Nox merasa semakin frustasi hingga meneteskan air mata. Luna segera memeluk Nox, berusaha memahami kesedihannya. Sebagai makhluk abadi, ada kalanya mereka merasa sangat jenuh karena udah hidup begitu lama. Tapi kali ini kejenuhan yang dirasakan oleh Nox berbeda dari biasanya. Nox bahkan berniat mengakhiri hidupnya sendiri, karena ia sudah muak menjalani hidup dari masa ke masa. Kondisi Nox semakin parah saat ia memutuskan untuk mengurung diri di dalam peti matinya selama berhari-hari. Luna pun menjadi sangat frustasi dengan kelakuan Nox dan memintanya untuk keluar, tapi Nox malah menyuruhnya pergi. Luna lantas memikirkan cara untuk membuat Nox kembali bersemangat. Luna mengusulkan pada Nox agar mereka melakukan perburuan dengan cara yang berbeda. Luna pun mengusulkan sebuah permainan di mana mereka akan menggoda pasangan yang baru saja menikah. Jika salah satu atau keduanya tergoda dan saling mengkhianati satu sama lain, maka mereka akan dijadikan mangsa. Nox awalnya nampak males-malesan karena selama ini nggak pernah ada satu manusia pun yang nggak tergoda sama mereka. Tapi menurut Luna, justru disitulah letak keseruannya. Nox akhirnya setuju, tapi ia ingin mengajukan syarat. Jika mereka menemukan pasangan yang setia satu sama lain, maka mereka harus mati bersama-sama. Untuk itu, Nox mengajukan syarat agar mereka melakukan sumpah darah yang nggak bisa dilanggar. Luna nampak syok mendengar syarat tersebut dan menganggap Nox sudah gila. Tapi Nox berdalih kalau sumpah darah merupakan satu-satunya cara agar mereka bisa mati bersama-sama karena mereka memiliki ikatan yang disatukan oleh sumpah darah di masa lalu. Kala itu, Nox dan Luna melakukan sumpah darah yang mengharuskan mereka untuk saling setia sampai mati sebagai pasangan suami istri. Luna tadinya nggak setuju dengan syarat tersebut, tapi Nox terus mengejeknya dengan menyebut kalau Luna sebenarnya takut mati. Nox lantas merajuk dan berniat untuk kembali mengurung diri di dalam peti matinya. Tapi secara nggak terduga, Luna setuju untuk melakukan sumpah darah itu dan menegaskan kalau ia nggak bakal membiarkan Nox mati. Nox sontak saja menjadi sangat excited karena akhirnya ia memiliki harapan untuk mati.
Nox dan Luna kemudian pergi ke klub malam untuk menemui kenalan mereka, Bella. Luna meminta Bella menjadi saksi atas sumpah darah yang akan mereka lakukan. Bella sama sekali nggak nyangka kalau Nox dan Luna beneran udah bosan hidup, sampai-sampai mereka nekat melakukan sumpah darah dengan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Tapi Bella nggak mau ambil pusing dengan kelakuan pasutri vampir itu dan setuju untuk menjadi saksi. Di hadapan Bella, Nox dan Luna saling mengucapkan sumpah dan mengorbankan darah mereka sendiri. Nox dan Luna akan menguji cinta pasangan yang sudah bersumpah untuk saling setia sampai mati. Jika ada pasangan yang gak tergoda dengan rayuan mereka dan memilih untuk tetap setia pada pasangannya, maka Nox dan Luna akan lenyap dari dunia ini. Nox nampak excited setelah mereka melakukan sumpah darah itu, karena ia akhirnya memiliki harapan untuk mati. Meski Nox merasa agak bersalah pada Luna karena mengajaknya untuk mati bersama. Tapi Nox nggak punya pilihan lain karena ini adalah satu-satunya cara agar dia bisa mengakhiri hidup dengan sempurna. Scene kemudian beralih ke tahun 1922, di mana saat itu Luna yang nampak nggak semangat dalam menjalani hidupnya. Luna selalu terlihat murung dan memilih untuk tetap di rumah, alih-alih pergi ke pesta bersama Nox. Nox berusaha menggodanya, tapi Luna nampak nggak peduli. Bahkan ia nggak memiliki keinginan untuk memangsa manusia. Kondisi Luna saat itu persis sama dengan yang dialami oleh Nox sebelum mereka melakukan sumpah darah yang kedua. Luna sudah sangat muak menjalani hidup begitu lama, bahkan berhubungan dengan Nox sama sekali nggak membawa kesenangan baginya. Malam itu, Nox memutuskan untuk pergi ke pesta, meninggalkan Luna sendirian di rumah. Nox berusaha membujuknya sekali lagi, tapi Luna malah mengatakan kalau ia sangat mencintai Nox. Saat di pesta, Nox yang sedang bersenang-senang dengan mangsanya tiba-tiba saja mendapat peringatan kalau Luna berada dalam bahaya. Nox bergegas pulang ke rumah dan sangat syok saat menemukan Luna sudah mengakhiri hidupnya sendiri. Luna menulis sebuah surat wasiat untuk Nox, meminta Nox untuk nggak menyelamatkannya dan membiarkannya mati jika Nox memang mencintainya. Meskipun bangsa vampir mempunyai kemampuan untuk memulihkan diri, tapi mereka akan berada dalam kondisi koma jika terluka parah. Selain itu, mereka juga membutuhkan darah vampir untuk memulihkan kondisi tubuh mereka dengan cepat. Nox awalnya merasa bimbang untuk menjalankan wasiat dari Luna, karena siapapun yang melanggar sumpah darah, jiwanya akan dijebloskan ke dalam kegelapan untuk selamanya. Sekalipun raga mereka telah lenyap, Nox nggak pernah berada di sana, sehingga ia nggak pernah tahu seberapa mengerikan kegelapan abadi yang menanti mereka. Tapi Nox sama sekali nggak menyangka kalau Luna udah sangat tersiksa menjalani kehidupan ini, sehingga ia lebih memilih untuk menjalani hukuman di dalam kegelapan abadi. Nox berpikir cukup lama karena ia belum siap merelakan Luna untuk selamanya, apalagi mereka berdua telah menjalani hidup bersama selama ratusan tahun. Pada mulanya mereka cuma berdua, lalu seiring berjalannya waktu, keturunan mereka semakin banyak. Semakin lama, mereka pun lupa kalau mereka pernah saling mencintai. Semakin lama, nafsu mereka semakin sulit untuk terpuaskan. Semakin lama, mereka semakin merasa iri pada manusia yang bisa mati kapan saja. Nox dan Luna bahkan pernah mencintai seorang bayi manusia yang mereka rawat dan besarkan dengan penuh kasih. Tapi seiring berjalannya waktu, manusia pasti akan menghadapi kematian, sementara mereka terus hidup dan merasa sangat kehilangan atas kematian satu-satunya manusia yang sangat mereka sayangi. Mereka bahkan pernah saling membenci untuk waktu yang lama. Meski demikian, semua kejadian itu terus berulang dan mereka nggak punya pilihan selain terus menjalani hidup. Pada akhirnya, Nox memilih untuk menyelamatkan Luna karena dia nggak sanggup membayangkan untuk terus hidup di dunia tanpa Luna di sisinya. Nox nggak peduli jika Luna membencinya karena ia membutuhkan Luna di sisinya dan ia nggak akan membiarkan Luna mati. Setelah Nox menyelamatkannya, Luna seketika terbangun dalam keadaan panik dan ketakutan. Secara nggak terduga, Luna memeluk Nox dengan erat dan berterima kasih pada Nox karena telah menyelamatkannya. Luna tadinya sudah muak menjalani hidup di dunia untuk waktu yang sangat lama. Ia pun memilih untuk mengakhiri hidupnya dan berpikir kalau kegelapan abadi mungkin gak semengerikan seperti yang dirumorkan. Tapi ternyata dia salah. Saat Luna akhirnya masuk ke sana, ia menemukan dirinya terus menyusuri jalan kegelapan yang gak berujung, terbelenggu oleh keabadian. Ia sendirian di sana, diselimuti oleh ketakutan dan kesendirian tiada akhir. Luna pun menyadari kalau ia gak bisa hidup tanpa Nox di sisinya. Sekalipun harus tinggal di neraka untuk selamanya, Luna akan tetap menjalani hidupnya asalkan Nox tetap berada di sisinya. Nox nampak begitu lega dan bahagia karena Luna telah kembali ke sisinya. Ia pun memeluk Luna dengan erat dan memintanya untuk tetap hidup bersamanya. Di masa sekarang, Nox bertanya pada Luna tentang alasannya menerima syarat untuk melakukan sumpah darah. Luna membalas kalau pasangan yang saling setia itu emang beneran ada, maka dia akan mati dengan senang hati demi jiwa-jiwa yang mulia itu. Selain itu, Luna juga nggak mau hidup sendirian tanpa Nox di sisinya. Ketika zaman terus berubah, mereka tetap sama, menjalani hidup dengan siklus yang terus berulang. Dunia berubah, semua hal juga berubah, tapi Nox dan Luna tetap sama. Mereka nggak pernah berubah. Nox dan Luna pun memilih untuk melanjutkan hidup dan mulai melakukan perbuatan
buruan lagi. Sementara itu, seorang penyiar berita di televisi menyiarkan berita tentang kasus pelecehan yang dialami oleh seorang wanita tunarungu buta bernama Lily. Karena kondisinya tersebut, Lily nggak bisa meminta pertolongan hingga mengalami kejadian yang sangat mengerikan itu. Ironisnya, kejadian itu terjadi hanya beberapa hari sebelum Lily melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya, Dante, yang juga merupakan seorang tunanetra. Kasus ini sontak saja menjadi perhatian masyarakat yang mengecam kelalaian pemerintah dalam melindungi warganya yang memiliki disabilitas. Beberapa waktu kemudian, Lily dan Dante nampak sudah berada di gereja untuk melangsungkan pernikahan. Mereka mengucap janji suci pernikahan dan bersumpah untuk saling mencintai selamanya. Setelah bertukar cincin di altar, mereka pun resmi menikah. Tapi secara mengejutkan, Lily dan Dante ternyata memilih untuk mengakhiri hidup mereka bersama-sama dengan meminum racun. Namun, tepat saat mereka hendak meminum racun, Knox dan Luna tiba-tiba muncul untuk menguji cinta mereka. Saat mengetahui kalau mereka buta dan tuli, Luna seketika kehilangan minat dan mengusulkan agar mereka mencari mangsa lain. Luna juga merasa kasihan pada Lily dan Dante karena kondisi mereka. Tapi Knox nggak setuju dan berkata kalau kondisi mereka justru bikin permainan kali ini jadi semakin menarik. Knox dengan cepat merebut Lily dari dekapan suaminya dan mulai merayunya. Knox bahkan menjanjikan Lily kemampuan untuk mendengar dan melihat sehingga Lily bisa menjalani kehidupan dengan normal. Tapi Lily menolak dan malah meludahi Knox. Lily kemudian menenggak racun itu untuk memenuhi janjinya pada Dante. Mengetahui kalau Lily sudah meminum racunnya, Dante pun bersiap untuk menyusulnya. Tapi Luna dengan cepat merayu Dante menjanjikan kehidupan yang baru untuknya. Luna bahkan memperlihatkan sebuah ilusi kepada Dante untuk menggoyahkan cintanya pada Lily. Di dalam ilusi itu, Dante mengira Luna sebagai Lily dan merangkulnya dengan erat. Tapi Dante segera saja menyadari kalau Luna bukanlah Lily, sehingga ia berhasil terbebas dari ilusi tersebut. Dante lantas bersujud, memohon ampun pada Tuhan seraya bersumpah untuk setia pada Lily selamanya. Setelah itu, Dante tanpa ragu menenggak racun untuk menyusul Lily. Di saat-saat terakhirnya, Dante meminta Knox dan Luna untuk membaringkan dirinya di sebelah Lily. Dante kemudian merangkul Lily dengan penuh cinta, sementara Knox dan Luna menjadi saksi kalau pasangan yang saling setia satu sama lain memang beneran ada. Karena sumpah mereka telah terpenuhi, Knox dan Luna pun perlahan lenyap dari dunia ini. Meski raga mereka mulai memudar menjadi serpihan cahaya, Knox dan Luna menerima takdir mereka dengan bahagia. Setelah dicampakkan dari surga dan menjalani hukuman di dunia untuk waktu yang sangat lama, Knox dan Luna akhirnya memiliki kesempatan untuk lenyap sepenuhnya. Mereka telah bersiap untuk menerima takdir mereka, sekalipun mereka dihukum dengan terlahir kembali ke dunia. Knox berjanji kalau ia akan mencari Luna seandainya mereka terlahir kembali ke dunia, karena Luna adalah satu-satunya wanita yang ia cintai untuk selamanya. Sementara Knox dan Luna menerima takdir mereka dengan bahagia dan penuh cinta, Lily dan Dante mengalami situasi yang sangat aneh. Setelah menghadapi kematian, Lily tiba-tiba terbangun dan menemukan kalau ia bisa mendengar dan melihat dengan normal. Meski demikian, Lily tiba-tiba merasakan dahaga yang begitu besar untuk meminum darah. Tanpa pikir panjang, Lily langsung menerkam leher Dante untuk mengisap darahnya. Di waktu yang bersamaan, Dante terbangun dan berada dalam kondisi normal, sama seperti Lily. Gak cuman itu, Dante juga memiliki rasa lapar yang sama untuk melahap manusia. Dante dan Lily saling menerkam satu sama lain, menikmati rasa darah masing-masing untuk pertama kalinya. Dante menganggap kalau semua itu adalah anugerah dari Tuhan, dan lantas mendekap Lily penuh cinta. Namun, benarkah itu merupakan anugerah atau sebuah kutukan? Sayangnya, cerita berakhir sampai di sini.